Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi textbook EPS topik bab 38 Samsi Pargua. Di sini kita langsung masuk ke TWI percakapan 2. Di percakapan 2 ini ada percakapan antara Jihun dan Tuan. Listening silakan nanti didengarkan sendiri di track 119 audio saya bagikan di kolom deskripsi. Jihun mengatakan, Tuan Shi, jogem jone baru shihago we saung goyo. Tuan Shi, Tuan ini nama orang, Shi ini panggilan ya, saudara. Jadi saudara Tuan. Jogem Joni, jogem ini artinya sedikit, Joni ini sebelumnya. Tetapi jogem Joni di sini bisa diartikan tadi. Baru si Hago, baru si saudara baru, Hago dengan W, mengapa atau kenapa ya. Saung goyeo dari kata syauda yang artinya bertengkar. Mendapat imbuhan tata bahasa nien goyeyo ini artinya akan ya. Jadi Tuan Si, Mas Tuan, langsung kita artikan dari kalimat tanya di sini ya, kata tanya di sini, kenapa? Mengapa akan bertengkar dengan Mas baru tadi? Kemudian Mas Tuan menjawab, biolil aniyo. Biol ini artinya khusus atau istimewa. Il ini artinya masalah ya. Jadi il ini selain tanggal atau pekerjaan bisa diartikan juga masalah. Jadi biolil ini artinya masalah khusus atau masalah besar. Aniyo, anida ini artinya bukan. Biolil aniyo artinya bukan masalah yang besar. Baru siga jemare te dabel hado aneso jorel musihanen jul arasoyo. Baru siga, mas baru, ga di sini sebagai partikel penanda subjek. J mare, J ini saya, mal ini perkataan. J mare ini perkataanku atau perkataan saya. D double hado, ya, dedap ini jawab atau menjawab. Hado di sini sebagai penguat ya, penguat ya artinya sama sekali. An di sini artinya tidak. Heso ini artinya karena. Ya. Jadi Mas baru karena sama sekali tidak menjawab perkataanku, jorel jo saya rel ini sebagai partikel penanda objek. Musihada itu artinya mengabaikan. Jularasoyo itu artinya saya kira atau saya pikir. Jadi saya pikir mengabaikan saya. Ya. Jadi saya ulangin, gair aniyo, bukan masalah besar. Mas baru karena sama sekali tidak menjawab perkataanku, aku pikir atau saya kira mengabaikan saya. Gronde gigi soritemone moderaku hadoragoyo. Gronde tetapi gigi sori temune. Gigi ini mesin, sori ini suara. Temune ini tata bahasa yang artinya karena. Moderotaku, mod ini artinya tidak bisa. Derotaku ini dari kata deda ya, artinya mendengar. Aothetaku ya, taku di sini adalah rumus atau tata bahasa sebagai bentuk kalimat atau gaya bicara tidak langsung yang artinya katanya ya. Jadi memindahkan pernyataan orang lain. Nah, di sini ada sangsiat, ini berarti kalimatnya lampau ya, bentuknya bentuk lampau. Haturagoyo ini juga rumus yang artinya bisa kita artikan ternyata. Jadi fakta yang diketahui atau fakta yang telah diketahui di masa lampau. Yang artinya ternyata. Jadi grande tetapi gigi sori temune modrotaku hadoragoyo artinya ternyata katanya tidak bisa mendengar karena suara mesin.
Kemudian Mas Jihun menjawab, gerom soru oehan goneo. Gerom, kalau begitu soru itu artinya saling. Oehan goneo, ohe ada itu artinya salah paham. Neo ini kata bahasa yang artinya wah ya, jadi ekspresi terkejut. Kalau begitu, wah saling salah paham. Ijen wae hejio. Ijen ini dari kata ije ya, saat ini atau sekarang. Ijenen ya, nyennya disingkat ditaruh di sini ya. Ijen saat ini, wae hejio, wahe hejio, wahe hada itu artinya berbaikan. Mendapat imbuhan sangsiat di sini bentuk kalimat lampau yang artinya telah atau sudah. Jio ini tata bahasa yang artinya titik kan. Jadi saat ini atau sekarang sudah berbaikan kan. Kemudian Mas Tuan menjawab, Gromyo, tentu saja. Joto sagua hetku. Joto jo ini saya, tu ini juga. Sagua hetku, sagua hade ini artinya meminta maaf. Sangsiat di sini artinya bentuk kalimat lampau yang artinya telah. Jadi saya juga telah meminta maaf. Go dan baru situ Mas baru juga mian hada kuhesoyo. Dari kata mian hada yang artinya minta maaf. Diimbuhi tata bahasa tago ya, kalimat tidak langsung yang artinya katanya. Hesoyo artinya sudah. Mas baru juga katanya sudah minta maaf. Kemudian Mas Jihun menjawab caresoyo. Caresoyo ini dikata cal ya, cal. Jadi baik ya, dengan baik. Hesoyo melakukan. Jadi melakukan dengan baik atau baguslah atau baiklah. Tungyo kiri cal jinia jiyo. Tungyo ini artinya rekan kerja. Kiri ini artinya sesama. Cal dengan baik. Jinea jiyo dari kata jineda artinya melewati. Ya, di sini tata bahasa yang artinya harus ya. Jiyo ini artinya titik-titik kan. Jadi baguslah atau baiklah. Sesama rekan kerja kan harus berhubungan ya atau melewati atau berhubungan dengan baik atau maksudnya rukun. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan tata bahasa ya, gaya bicara tidak langsung ganjop wabob ya. Itu gaya bicara tidak langsung dalam bahasa Korea. Ganjop waboben daren sarame maral omgyo malhalte sayonghanen wampopero munjange jungyol yuyonge paraso dareke silyong twinta. Jadi kalimat tidak langsung itu digunakan atau diaplikasikan berbeda berdasarkan bentuk penghubungnya kalimat gaya bicara tidak langsung yang digunakan ketika memindahkan perkataannya orang lain. Jadi gaya bicara tidak langsung itu digunakan itu berbeda-beda ya berdasarkan bentuk penghubung kalimat tidak langsungnya. Jadi gaya bicara tidak langsung itu digunakan ketika memindahkan perkataan orang lain. Ongyo malhanen munjangi pyong sol muril tenen ketika pernyataan kalimat yang dikatakan ya, jadi dengan memindahkan. Jadi ketika memindahkan, ketika kalimat itu adalah sebuah kalimat pernyataan, maka digunakan bentuk taguhada ya, yang artinya katanya ya. Kemudian yang munil tenen ketika itu kalimat perintah itu menggunakan eraku atau ragu hada yang artinya menyuruh ya. Kemudian emun munil tenen itu ketika itu pertanyaan dimenanyakan itu menggunakan bentuknya guhada. Kemudian ada chong yu munil tenen ketika itu mengajak itu menggunakan
jago hada, ya, mengajak. Ya. Jadi saya ulangin, jika bentuk taku hada ini adalah kalimat pernyataan, ya, memindahkan pernyataan kalimat orang lain. Kemudian ragu atau ragu hada itu ketika kalimat perintah atau kalimat suruhan. Kemudian untuk nyaku hada ini sebuah kalimat pertanyaan dari orang lain atau menanyakan. Kemudian terakhir untuk jago hada ini kalimat tidak langsung digunakan ketika mengajak. Ya. Baik, itu untuk pembahasan di THWI pada bab 38 ini beserta gaya kalimat tidak langsung, ya, atau bahasa kalimat tidak langsung. Mudah-mudahan penjelasan kami bisa dipahami dan dimengerti. OWI kosakata 2, di sini ada tentang dungyo wa galteng. Dungyo itu rekan kerja, wa itu dengan, itu sebagai partikel penanda kepemilikan, artinya nya. Galteng itu konflik. Jadi diartikan dari belakang konfliknya dengan rekan kerja. Yang pertama ada terida, itu artinya memukul. Kemudian ada mata, itu dipukul atau mencitap. Ada yogel hada, itu artinya memaki. Ada cajungel nida, itu artinya kesal. Kemudian ada waganada, itu artinya marah. Warel neda, itu bandemalnya, ya, memarahi. Kemudian saumel hada, itu artinya bertengkar. Maldatu melhada itu bertengkar mulut atau cekcok atau berdebat. Kemudian ohehada itu salah paham. Oherel pulda, ohe itu salah paham, pulda itu mengurai atau melepas atau menyelesaikan kesalahpahaman. Sakuhada itu meminta maaf. Kemudian yang terakhir ada wahehada itu berbaikan atau berdamai. Baik, itu untuk OWI pada bab 38, silahkan kosakata dipahami dan gambarnya juga dipahami dan dihafalkan. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang munbob I, ya, yaitu tata bahasa yang kedua. Sini bentuk tata bahasanya yaitu taguhada. Jadi taguhada ini rumus atau tata bahasa yang artinya berkata bahwa atau katanya. Jadi ini adalah bentuk gaya kalimat atau gaya bicara tidak langsung yang memindahkan pernyataannya orang lain. Keterangan di bawahnya, tungsa, yongsa, myongsaida, buco. Buco, ya. Jadi ini ditempelkan pada kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Jadi bentuk tagohada kalimat tidak langsung ini yang artinya berkata bahwa atau katanya itu menempel pada kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Pyongyong somunal umgyo malhalte sayong handa. Nah, ini digunakan ketika berbicara dengan memindahkan sebuah pernyataan. Ya, jadi saya ulangin, tagohada ini adalah kalimat tidak langsung yang artinya berkata bahwa atau katanya. Bisa ditempelkan pada kata kerja, kata sifat, maupun kata benda yang digunakan ketika berbicara dengan memindahkan pernyataan orang lain. Nah, cara penggunaannya di sini tungsa ilte. Tungsa itu kata kerja, ilte itu ketika. Jadi ketika itu kata kerja, ya, itu diberi imbuhan nien atau nen takuhada. Nah, jika kata kerjanya itu berakhiran vokal atau tidak memiliki bacim, dia ditempeli nien takuhada. Dan apabila kata kerjanya itu berakhiran konsonan atau memiliki bacim, itu
diimbuhi nen taku hada. Itu apabila melekat di kata kerja. Kemudian hyongse sailte ketika itu melekat pada kata sifat, maka langsung saja kita imbuhi taku hada. Ya, tanpa melihat konsonan atau vokal yang ada pada kata sifat tersebut. Nah, untuk kata benda myongsa itu agak berbeda ya. Dia imbuhannya i ragu hada atau ragu hada. Jika kata bendanya itu berakhiran konsonan, dia diberi imbuhan i ragu hada. Apabila berakhiran vokal kata bendanya, maka diberi imbuhan ragu hada. Nah, seperti itu. Ya, contoh kalimatnya di bawahnya. Di sini ada 4 percakapan. Yang pertama, 오늘 supikasi musen iri isosoyo. 오늘 itu hari ini, supika itu supika nama orang, si ya, panggilan hojing saudara saudari, ege ini kepada, musen itu apa ya, yang seperti apa. Iri isosoyo dari kata il ini masalah. Isosoyo ini dari kata ita ada. Tanda tanya di sini bisa kita artikan apakah. Jadi hari ini langsung dari belakang ada masalah apa kepada Mbak Supika. Kemudian dijawab aka tuan sihaku mal datumel hetaku heo. Aka itu tadi, tuan itu tuan, ya. Tuan si saudara tuan, haku itu dengan mal datumel hetaku heo. Di sini mal datumel hada ya. Mal datumel hada ini artinya berdebat atau cekcok mulut. Sangsiat di sini ya, ini bentuk kalimat lampau artinya telah atau sudah. Nah, taku hada di sini artinya katanya. Ya. Jadi tadi langsung dari belakang katanya telah berdebat atau bertengkar mulut dengan Mas Tuan. Nah, di sini bentuk taku hada di sini ya, ini melekat pada kata kerja berdebat ya, maldatumel hada. Nah, di sini adalah bentuk kalimat lampau, dia menjadi maldatumel head ya, sampai taku hada. Kemudian contoh yang kedua, 요즘 공장이 좀 바빠진 것 같아요. 요즘 akhir-akhir ini 공장 itu pabrik. I di sini sebagai partikel penanda subjek. Jadi diartikan dulu ya. Akhir-akhir ini pabriknya 좀 바빠진 것 같아요. 좀 itu agak atau sedikit. 바빠진 것 같아요 dari kata bapeda yang artinya sibuk. Ya, bapeda sibuk. Aojida ini rumus yang artinya agak atau semakin ya. Maaf, ini jida ini semakin atau menjadi. Nin kot katayo ini adalah rumus atau tata bahasa yang artinya sepertinya. Ya. Jadi kita artikan dari penanda subjeknya dulu. Akhir-akhir ini pabriknya dari belakang sepertinya menjadi agak sibuk. Kemudian dijawab, 네 주문이 늘어서 일이 좀 많다고 해요. 네, iya. Jumun itu pesanan. I ini sebagai partikel penanda subjek. Naroso dari kata narota yang artinya meningkat. Ao heso ini rumus atau tata bahasa yang salah satu artinya itu karena ya. Iri com manataku iri pekerjaannya, com agak mantaku dari kata manta yang artinya banyak. Takuheo ini artinya katanya atau berkata bahwa ya pesanannya karena meningkat. Langsung dari belakang katanya agak banyak pekerjaan. Jadi di sini
taguhada melekat di kata sifat manta. Nah, yang artinya katanya banyak. Ya. Jadi ini katanya ini memindahkan pembicaraan atau perkataannya orang lain. Katanya agak banyak pekerjaan karena pesanannya meningkat. Kemudian contoh yang nomor 3, Tuan Sinan ije goyangi doroganan goyeyo. Tuan Sinan, saudara Tuan. Nan sini sebagai partikel penanda topik. Ya, jadi dalam kalimat nan ini diartikan dulu ya. Ije saat ini, goyang itu kampung halaman, inya ke doraganan goyeo dari kata doragada artinya kembali atau pulang ya. Nenggoyeo ini akan. Nah, sini tanda tanya bisa kita artikan apakah. Jadi kita artikan dari penanda topiknya dulu. Mas Tuhan, apakah akan kembali atau pulang ke kampung halaman saat ini? Kemudian dijawab, nih ya, daam tare goyangro kandaku heo. Daam itu berikut, dal itu bulan ya. Jadi bulan berikutnya atau bulan depan. E-nya pada, karena ini melekat pada kata keterangan waktu ya. Jadi E-nya ini artikan pada. Goyang ro kanda goyo, goyang itu kampung halaman, ro ini ke kanda goyo. Dari kata gada ya. Gada ini artinya pergi. Nah, ini mendapat imbuhan tata bahasa kayak beja tidak langsung ini taguhada. Karena kata kerjanya berakhiran vokal, dia diberi imbuhan nien taguhada. Ya, sini kata kerja jika dia berakhiran vokal dia tambahi nien taguhada. Jadi katanya pergi. Artinya berkata bahwa atau katanya pergi. Jadi ya katanya pergi ke kampung halaman pada bulan depan. Kemudian contoh yang terakhir nomor 4. I gwajang jikwonderen modu siksa hesoyo. I gwajang. Ini di sini nama ya, marga orang Korea. Li ya. Gwajang itu direktur. Jikwonderen. Jikwon itu pekerja atau pegawai. Del ini bentuk kalimat jamak ya. Para pegawai atau pegawai-pegawai. Modu itu semua. Siksa esoyo dari kata siksa ada artinya makan. Sangsiat sini adalah bentuk kalimat lampau yang artinya sudah atau telah. Ini ada tanda tanya bisa kita artikan apakah ya. Jadi Pak Direktur Li, para karyawannya ya, dari penanda topik dulu diartikan para karyawan apakah sudah makan semua? Kemudian jawab, nih ya, Sajang Nim. Ya Pak Bos. Gungne sing dangeso mongnen taku gaji neryo gasoyo. Ya Pak Bos. Gungne sikdang. Ya ini nama makanan, nama restoran ya. Gungne sikdang. Eso di mongnen taku. Nah ini ada kata mukta, kata kerja. Ya, kata kerja berakhiran konsonan. Makanya dia diimruhi nentaku. Berkata bahwa atau katanya. Gaji bersama nerio gasoyo dari kata nerida artinya turun. Ya, atau pergi turun. Nerio gada itu pergi turun. Sang siat oyo ini telah. Ya. Jadi dari depan dulu. Ya Pak Bos. Katanya dari belakang ya. Telah pergi turun atau telah keluar bersama katanya makan di Gungne Sikdang. Pak Bos telah pergi bersama katanya makan di Gungne Sikdang. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu tentang bentuk tata bahasa taguhada yaitu kalimat tidak langsung. Mudah-mudahan penjelasan kami bisa dipahami dan dimengerti.
Yonsep I latihan 2, kalimat perintah yang pertama. Binkane manen pioyonel gola tehwarel wansong haseo. Binkan itu kolom kosong, I-nya pada, manen dari kata mata yang artinya benar, tepat atau sesuai. Nen di sini artinya yang, pioyon itu ungkapan atau ekspresi, el di sini sebagai partikel penanda objek, gola dari kata gorda yang artinya memilih. Tehwa itu dialog atau percakapan. Wansong haseo dari kata wansong hada yang artinya melengkapi. Dapat imbuhan tata bahasa seo yang artinya lah atau silahkan. Jadi bisa kita artikan dari belakang, lengkapilah percakapan dengan memilih ungkapan atau ekspresi yang tepat pada kolom kosong. Nah, di sini ya ada percakapan, kemudian ada garis kosong di sini binkan. Itu kita disuruh memilih ya dari ungkapan yang benar yang ada di bawahnya ini. Ada dua opsi, ada dua pilihan. Kita disuruh memasukkan mana yang tepat atau yang sesuai dengan percakapan tersebut. Ya, nomor 1 di sini dul itu 2 atau kalian berdua. W itu mengapa, saung goyeo dari kata sauda yang artinya bertengkar. Yen goyeo itu artinya akan. Jadi kita artikan dari kata tanya mengapa kalian berdua akan bertengkar. Kemudian dijawab J jalmo siyo. J itu saya, jalmut itu salah. Iyo adalah. Jadi adalah kesalahan saya. Jika baru simarel titik. Jika saya baru simas baru mal perkataan. Nah, ini sini. Yang pertama ada ohesoyo, salah paham atau telah salah paham. Kemudian ada oheral purosoyo. Ya, oheral purosoyo itu ada salah paham, purosoyo itu menyelesaikan. Ya, jadi kalau kita lihat dari paragraf dialog ini, mengapa kalian berdua akan bertengkar? Ini adalah kesalahan saya. Kemudian jika baru simarel, saya langsung dari belakang ya. Nah, ini dimasukkan mana? Saya salah paham atau membenarkan kesalahpahaman. Yang tepat isinya yang nomor 1. Saya telah salah paham, perkataannya Mas Baru. Untuk nomor 2, silahkan dikerjakan seperti contoh. Kemudian perintah yang kedua, di sini Taku hadarel sayong heso buki corom teh warel wansong haseo. Taku hada, ya, tata bahasa yang barusan kita pelajari. Taku hada artinya berkata bahwa atau katanya. Sayong heso, sayong hada itu artinya menggunakan. So di sini artinya dengan. Buki artinya contoh. Corom di sini artinya seperti. Tehwa ini percakapan. Wansong haseo, wansong hada melengkapi. Seo artinya lah. Jadi kita artikan dari belakang, lengkapilah percakapan seperti contoh dengan menggunakan bentuk taku hada. Nah, di sini contohnya ya, percakapannya ada contoh. Tuan sika supika sihaku maldatumel hada. Ya. Tuan sika, tuan si, mas tuan, garis ini sebagai penanda objek. Mas tuan, supika sihaku. Mbak Supika haku dengan maldatum melhada. Maldatum itu bercekcok mulut. Ya. Jadi Mas Tuan bercekcok mulut atau berdebat dengan Mbak Supika. Nah, di sini kita ganti atau kita gunakan bentuk takuhada. Ya, Tuan Sika, Supika sihaku maldatumel. Nah, di sini
Maldatumel hada, ini dirubah dulu ke kalimat lampau ya. Maldatumel head. Kemudian ditambahi tagu heo. Ini kalimat informal ya, heo. Jadi, Mas Tuan katanya beradu mulut dengan Mbak Supika. Itu ya contohnya. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4, silahkan kerjakan seperti contoh. Kita lanjutkan ke Waltung, aktivitas atau kegiatan. Sini perintahnya yaitu Cikjang bun wiki tihan gerim nida. Jal iko cilmune dabaseo. Cikjang itu tempat kerja, bun wiki itu suasana, Tehan itu tentang, gerim nida dari kata gel ya. Ini tulisan atau teks. Imnida adalah. Jadi adalah teks tentang suasana di tempat kerja. Jal iku jal dengan baik, iku ikda. Itu asal katanya artinya membaca, go. Dan cilmun itu pertanyaan. I-nya pada, dabaseo, dabhada yang artinya menjawab. Seo artinya lah. Jadi baca dengan baik dan jawablah pada pertanyaan. Sini ada tulisan ya, koran newsstand. Judulnya Sinbaram nanan cikjang pun wiki mandelgi. Sinbaram itu kegembiraan atau semangat. Nanen nada asal katanya yang artinya muncul. Nan di sini artinya yang, Cikjang itu tempat kerja, bunwigi itu artinya suasana, mandelki artinya membuat. Jadi kita artikan dari belakang, membuat suasana tempat kerja yang muncul kegembiraan. Baik, di bawahnya kita baca ya. Injusi wal kican cikjang bunwigiral mandelki wihe. Cik wanderal desangaro dayanghan hengsaral Mario hayo juwiye guansimel mogo ita. Injusi, Inju itu nama tempat ya, nama daerah di Korea Selatan. Si ini kota, ga di sini sebagai partikel penanda subjek. Jadi kota Inju, Welkican, Welkicada itu deras atau semangat, Nien itu yang, Cikjang itu tempat kerja, Bunwigi suasana, hal sebagai partikel penanda objek. Mandel kiwihe dari kata mandelda yang artinya membuat. Wihe itu untuk atau demi. Cik wanderer itu artinya pegawai atau karyawan, para karyawan ya. Del di sini pembentuk kalimat jamak para. L sebagai partikel penanda objek. Desang itu artinya objek atau sasaran. Ero bisa kita artikan dengan dayang hanan hengsarel. Dayang hada itu beragam atau berbagai, hingsa itu acara. Mario hayo dari kata Marion hada yang artinya mengadakan. Yo ini dengan Jui itu sekitar, itunya, guansim itu minat atau ketertarikan atau perhatian. Mogo ita dari kata moda yang artinya berkumpul. Ya. Kumpul, go ita itu tata bahasa yang artinya sedang. Jadi kita artikan dari penanda subjeknya dulu. Kota Inju, ya itu langsung dari belakang, sedang mengumpulkan minat atau perhatiannya sekitar dengan mengadakan acara, dengan mengadakan berbagai atau beragam acara, dengan berobjekkan atau bersasarkan para pegawai untuk membuat suasana tempat kerja yang deras atau yang menyenangkan. Jadi kota Inju itu sedang mengumpulkan minatnya sekitar dengan mengadakan berbagai acara yang
bersasarkan atau yang berobjekkan para pegawai untuk membuat suasana tempat kerja yang menyenangkan. Udah lanjut. Injusinan sengil keike son mulhaki tungnya hamke kopi hanjan kwa gaten ing saral tunghe cik wandri julukan haku si pen cik jangi dwe turuk noryok haku itta. Injusinan kota Inju nanti sini sebagai partikel penanda topik sengil ulang tahun cake ya kue dari serapan bahasa Inggris cake. Son mulhaki menghadiahi, son mulhada itu menghadiahi. Tungyo hamke, tungyo itu rekan kerja dengan hamke bersama kopi hanjan gua. Ya, hanjan itu han satu jan itu cangkir, tapi hanjan ini diartikan minum-minum. Jadi minum-minum kopi bersama dengan karyawan. Gua gaten itu seperti hengsa acara tunghe melalui jikwon dari jikwontel para pegawai. Culken hagu sipen. Culken hada itu berangkat kerja atau pergi bekerja. Mendapat tanda bahasa gosipta artinya ingin. Di sini artinya yang. Jikjangi. Jikjang itu tempat kerja, ini salah ya, bukan pegawai kantor ya, maksudnya tempat kerja. Dwi dorok dweda itu menjadi, turuk itu rumus tata bahasa yang artinya agar atau supaya. Noryok hagu ita, dari kata noryok hada itu berusaha. Gu ita artinya sedang. Jadi kita artikan lagi dari penanda topiknya di sini, kota Inju itu dari belakang sedang berusaha agar tempat kerja itu menjadi ingin dikunjungi atau ingin pergi bekerja oleh para karyawan melalui acara seperti minum kopi bersama dengan rekan kerja, menghadiahi kue ulang tahun, dan lain-lain. Kemudian lanjut, Gaerenen ya kujang gagi Yonghua pugi tengkwa gaji manen cikwon dari hamke hal suinen hingsang junbihaku ita. Hal itu musim gugur, enya pada, dan ini sebagai partikel penanda topik. Jadi pada musim gugur, ya kujang gagi, ya kujang itu area stadion baseball ya, yaku itu baseball, jang itu tempat baseball. Gagi dari kata gada pergi, gi ini mengubah kata kerja menjadi kata benda. Yonghua bogi, Yonghua film, bogi dari kata Buddha, melihat atau menonton film, deng dan lain-lain. Gua gati itu artinya seperti. Manen dari kata mata yang artinya banyak. An di sini sebagai partikel penanda, an di sini artinya yang. Jikwon dari, jikwon itu karyawan, del ini para, jadi para karyawan atau para pegawai. Hamke bersama, hal suinen dari kata hada yang artinya melakukan. Mendapat imbuhan tata bahasa real suita yang artinya bisa. Dan artinya yang hengsa acara junbihaku ita dari kata junbihada artinya menyiapkan. Ku ita ini tata bahasa yang artinya sedang. Ya, kita artikan dulu dari penanda topiknya. Ini penanda topiknya. Jadi pada musim gugur, langsung dari belakang, sedang menyiapkan acara yang bisa dilakukan bersama dengan para karyawan yang banyak. Jadi pada musim gugur itu sedang menyiapkan acara yang bisa dilakukan dengan atau bersama para karyawan yang banyak. Seperti melihat film,
dan pergi melihat atau pergi ke tempat baseball. Kemudian kita lanjutkan. 인주쇼의 김인수 시장은 직장 분위기도 이제는 윗사람이 주도하던 엄석한 분위기에서 직원들이 행복해야 할 수 있는 분위기로 바꿔야 한다고 말했다. Ya, ini artinya malheta ya, malheta. Jadi 인주시의 김인수 시장은 인주시 kota Inju, nya Kiminsu ini nama orang ya, Kiminsu. Sijang ini diartikannya direktur atau wali kota. Kan ini pakai partikel penanda topik. Jadi wali kota Kiminsu-nya kota Inju, Sikjang Bunwigi itu Sikjang tempat kerja, Bunwigi suasana. Suasana kerjanya juga Ijenen, Ije saat ini Witsaram itu atasan atau senior. Judohadon, dari kata judohada yang artinya memimpin. Don di sini artinya yang, tapi yang sering dilakukan ya. Maksudnya yang sering dipimpin ya. Omgyok, maaf ya, ini bukan omsok, omgyok. Omgyok hada ini artinya ketat atau keras. Nien artinya yang, bunwigi eso, bunwigi itu suasana, eso ini dari. Jikwondri para karyawan, hengbok hal suinen, hengbok hada artinya berbahagia. Hada melakukan, real suinen artinya bisa, nien artinya yang, bunwigi suasana, ronya ke, bakuya handako malheta ya. Di sini nanti bisa kita dilihat di kolom deskripsi di ada PDF saya bagikan di sini jelas ya. Bakuya ini artinya dari kata bakuda yang artinya mengubah, aoya hada yang artinya harus. Nientaku ini katanya. Sini malhada ya, malhada ini artinya berbicara, telah berbicara. Jadi kita artikan dulu dari penanda topiknya. Wali kota Kiminsu-nya wali kota ya, wali kota Kiminsu-nya kota Inju itu tempat kerja suasananya juga saat ini ya, dari sini ya, harus mengubah ya, katanya harus merubah. Langsung dari sini, dari suasana yang ketat yang sering dipimpin atasan, dari sini ke suasana yang bisa berbahagia atau dilakukan dengan bahagia oleh para pegawai. Jadi maksudnya itu wali kota Kiminsu, wali kotanya kota Inju, itu ingin merubah, itu mengatakan ingin merubah suasana tempat kerja dari suasana yang ketat yang sering dipimpin oleh atasan ke suasana yang bisa dilakukan dengan bahagia oleh para pegawai. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, di sini ada tugas ya, ada soal. Nomor 1, daem jung inju siesin baram nanam cikjang munwa ibentega anin gose musim nikah. Daem berikut jung ini diantara injusi kota Inju nyasin barang kegembiraan nanan yang muncul cikjang tempat kerja munwa budaya ibentega event ini ya, event ini acara atau event. Anin dari kata anida bukan, nien yang bukan. Gosen hal, muat ini apa. Jadi apa hal yang bukan event atau acara budaya di tempat kerja yang muncul kegembiraan di kota Inju di antara berikut ini ya. Jadi dari keterangan
tadi, teks koran tadi, mana yang bukan ya, mana yang bukan event atau acara yang dilakukan untuk memunculkan kegembiraan di tempat kerja. Ini ya, yang pertama ini stadion baseball, ini melihat film, ini bermain bola, ini ulang tahun. Silahkan dicontreng mana yang bukan. Terakhir kita masuk ke Jongbu informasi. Di sini judulnya Jikjang ni soe hucing. Jikjang tempat kerja, nih itu dalam esodi, itunya, hucing itu sapaan atau panggilan. Jadi kita artikan dari belakang sapaannya di dalam tempat kerja. Yang pertama kita perhatikan gambarnya ya di sini. Kemudian keterangannya di sebelahnya. 회사에서는 사람들을 부를 때 직책이 님을 붙이세요. Wesa itu kantor atau perusahaan, eso itu di, nen itu sebagai partikel penanda topik. Saram derel, saram itu orang, derel itu para ya, atau orang-orang ya, pembentuk jamak. Relnya ini sebagai partikel penanda objek, burelde dari kata bureda yang artinya memanggil. Mendapat imbuhan tata bahasa realte artinya ketika. Jikcek itu jabatan, I-nya pada nim. Nah, nimnya di sini ini adalah yang disebut dengan hojing atau panggilan di dalam tempat kerja. Bisa kita artikan Pak, ya. Buji seo, bujida itu menempelkan. Seo artinya lah. Jadi kita artikan dari penanda topiknya. Di dalam kantor atau di kantor itu tempelkanlah nim pada jabatan ketika memanggil orang-orang. Jadi ketika kita di dalam kantor, kalau kita mau memanggil orang-orang, pada jabatan itu kita tempelkan nim pada jabatannya. 예를 들면 사장님, 부장님, 과장님, 대리님, 주임님, 반장님 이렇게 부르면 됩니다. 예를 들면 itu sebagai contohnya sajangnim. Nah, di sini ya dari kata sajang ini artinya direktur bisa atau bos. Nimnya di sini sebagai Pak ya. Panggilannya ya di dalam kantor jadi Pak Sajang ya, Pak Direktur. Kemudian ada bujangnim itu Pak Kepala Bagian, ada gwajangnim Kepala dan derinim itu manajer, juimnim itu pemilik, banjangnim itu mandor. Iroke seperti ini burumnya 됩니다 dari kata bureda yang artinya memanggil. Nyantwida itu rumus tata bahasa yang artinya boleh. Jadi sebagai contohnya itu boleh memanggil seperti sajangnim, Pak Direktur, bujangnim, gwajangnim, derinim, dan juimnim, dan banjangnim. Ya, nimnya ini dilekatkan pada jabatan. Kemudian lagi contoh di bawahnya. 동료나 비슷한 직급의 사람 부를 때 이름에 시를 붙이세요. 동료 itu rekan kerja, na atau ina itu artinya atau. Bisethan dari kata biset ada yang artinya sama atau mirip. Nien di sini artinya yang, jikep itu jabatan, itunya, saram itu orang, burelde dari kata bureda yang artinya memanggil. Realte ini rumus atau tata bahasa yang artinya ketika. Irem itu nama, I-nya pada, si itu mas, ya ini hocingnya ya, hocing atau sapaan yang dipanggil ketika kita memanggil orang yang jabatannya sama atau dengan rekan kerja. Si, ya tuan, saudara, saudari. Buci seo bucida artinya menempelkan. Seo artinya lah. Jadi tempelkanlah si ya, pada nama ketika memanggil orang yang jabatannya itu mirip atau sama atau dengan rekan kerja. Jadi si ini hanya boleh digunakan untuk memanggil orang yang jabatannya sama. 예를 들면 sebagai contohnya tuan si. Nah, ini saudara tuan.
kemudian ada Jihun si, saudara Jihun, iroke buromyan dumnida. Bisa atau boleh dipanggil seperti ini. Siral bujil tenen, si bujida menempelkan real t ketika. Jadi ketika menempelkan panggilan si, songel bujiji anatu dumnida. Song itu marga ya. Misalnya kalau orang Korea itu ada marga Kim, ada marga Lee, ada marga Pak ya. Buji menempelkan ji anatu, ji an itu artinya tidak. Tu duida itu artinya bisa atau boleh atau tidak apa-apa ya. Tu duida itu bisa juga ya, bisa juga tidak usah menempelkan marga ketika menempelkan si. Ya, jadi misalnya ini Jihun si, misalnya namanya Kim Jihun, maka Kim marganya tidak usah kita tempelkan. Cukup nama belakangnya Jihun si seperti itu. Ya, itu hanya boleh ditempelkan pada nama di mana orang tersebut jabatannya sama dengan kita atau dengan rekan kerja. Kemudian selanjutnya, gerona 직장 profesional 개인적으로 친한 사람에게는 영 누나와 같은 호칭을 사용하여 친근함을 표시하기도 합니다. Gerona akan tetapi atau namun 직장 tempat kerja bab luar esodi nan sebagai partikel penanda topik. Jadi akan tetapi ketika di luar tempat kerja 개인적으로, 개인 itu pribadi, 적으로 itu secara, ya maksudnya secara pribadi, cinhada itu akrab. Ini yang di sini artinya yang, saram itu orang, iki itu kepada. Jadi kepada orang yang akrab secara pribadi, yang nuna wagacen itu seperti hucingel sapaan sayong hayo dengan menggunakan cingenhamel, cingenhada itu keakraban. Piosihagi itu hamida, piosihada itu menampilkan atau menunjukkan. Gitu hamida juga. Jadi akan tetapi ketika di luar tempat kerja itu kepada orang yang sudah akrab secara pribadi itu juga menunjukkan keakraban. Ya, dengan menunjukkan keakraban dengan menggunakan sapaan seperti nuna. Nuna itu kakak perempuan ya, atau hyong kakak laki-laki. Kemudian selanjutnya yaitu tentang galteng hekyol bangbob. Galteng itu konflik, hekyol penyelesaian, bangbob itu cara. Jadi cara penyelesaian konflik. Ya, di sini ada beberapa cara penyelesaian konflik. Yang pertama, soru daradanan gosel injong haseo. Soru itu saling, daradanan gosel dari kata darada ya, yang artinya berbeda atau perbedaan. Dan God ini nggak usah kita artikan ya, ini mengubah kata kerja menjadi kata benda. Injong haseo dari kata injong ada yang artinya mengakui, seo artinya lah. Jadi akuilah perbedaan satu sama lain atau saling mengakui perbedaan. Sangtega telyoso ga anira soruga dargite munieyo. Sangtega, sangde itu lawan bicara, ga ini sebagai partikel penanda subjeknya. Lawan bicaranya telyoso dari kata telida yang artinya salah. So karena anira itu bukan. Soru itu artinya saling, dargi temunieyo dari kata darda ya perbedaan, kitemune artinya karena, ieyo adalah. Jadi bukan kesalahan lawan bicara, akan tetapi adalah karena saling berbeda. Ya, jadi kita itu disuruh untuk mengakui perbedaan satu sama lain. Jadi sangdeka talyosoga, kesalahan anira bukan kesalahannya lawan bicara, akan tetapi adalah karena memang kita itu memiliki perbedaan. Ya, itu kita disuruh saling mengakui perbedaan. Kemudian selanjutnya,
Iyagi를 잘 들어주세요. Iyagi itu cerita atau pembicaraan, cal dengan baik, teruseo dari kata deda yang artinya mendengarkan. Di sini deda dikitnya menjadi R karena ini termasuk kata kerja tidak beraturan bertemu dengan rumus aohejuseo ya, bertemu dengan vokal ya, jadi menjadi real. Aohejuseo artinya tolong. Jadi tolong dengarkanlah dengan baik pembicaraan atau cerita. Sang tebange senggak. Sang tebang lawan bicara. Senggak itu pikiran. Gamjong itu perasaan. Sangwang situasi. Teng dan lain-lain. Tehe tentang. Jong wagi itu dengan akurat, dengan tepat, dengan pasti. Ehamion ehade itu memahami. Mion ini tata bahasa yang artinya jika. Galteng konflik. Ainya. Wanin itu penyebab. Cacil suisoyo dari kata cada yang artinya mencari. Mendapat imbuhan tata bahasa al-su'ita yang artinya bisa. Jadi kita itu disuruh untuk mendengarkan dengan baik pembicaraan. Kemudian langsung dari belakang, bisa mencari penyebabnya konflik jika jika memahami dengan pasti tentang situasi, perasaan, dan pikirannya lawan bicara. Jadi kita itu disuruh memahami, disuruh mendengarkan dengan baik pembicaraannya orang lain. Nah, dari situ kita bisa mencari penyebabnya konflik kalau kita itu memahami tentang situasi dan perasaan atau pikirannya lawan bicara. Kemudian cara selanjutnya, jasine ibjang sangwang gaji과 등의 대상대에게 적극적으로 공개하고 정확히 알리기 위해 노력하세요. Jasin itu diri sendiri, I-nya, ibjang itu sudut pandang sangwang situasi, gajiguan itu pandang, cara pandang. Dan lain-lain. Dehe itu tentang, sang de lawan bicara, ege kepada, jogek jogero. Jogek itu aktif, jogero itu secara aktif. Kunggehada itu mempublikasikan ku dan jongwagagi dengan pasti, aligi memberitahu. Wihe untuk noryok hasil itu berusaha, seo telah. Ya, jadi langsung kita artikan dari belakang juga bisa. Berusaha untuk memberitahu dengan pasti dan mempublikasikan, ya, atau memberitahu secara aktif kepada lawan bicara tentang cara pandang, situasi, dan sudut pandang diri sendiri. Jadi kita itu disuruh untuk berusaha untuk memberitahu dengan pasti, dengan mempublikasikan secara aktif kepada lawan bicara tentang pikiran kita, sudut pandang kita, dan situasi diri kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, 부탁이나 거절을 할 때는 미안합니다만, 죄송합니다만 등의 용어로 시작하는 것이 좋아요. Butak itu permohonan atau permintaan, ina atau gojol itu penolakan. Ya, gojol hada itu penolakan. Realte ini artinya ketika, dan ini sebagai penanda topik. Jadi kita berhenti artikan dulu. Ketika menolak atau meminta, mian hamnidaman, maaf tetapi, Jusong hamnidaman, maafkan saya tetapi, ya, mian hamnida, mian ada dengan jusong ada itu sama ya, maaf. Dan lain-lain, yungo itu bahasa ro dengan sijak hanen gosi coayu, sijak ada itu memulai. Dan gosi coa itu artinya sebaiknya. Jadi ketika kita memohon atau menolak itu sebaiknya dimulai dengan bahasa seperti maafkan saya tetapi titik atau maafkan saya ya. Jusong hamnidaman atau mian hamnidaman. Maafkan saya. Kemudian yang terakhir di sini perintahnya
Waganamyon secara ilputasip kaji seo boseo. Waganada itu marah, myon jika, seja itu angka, il 1 buto dari, sip 10 kaji sampai, seo menghitung, ya. Boseo, aohe boseo itu artinya cobalah. Jadi cobalah menghitung dari 1 sampai 10. Ya. Cobalah menghitung angka 1 sampai 10 jika marah. Waral camcimot hamyon. Waral hada itu marah. Camci itu menahan atau sabar. Mut tidak bisa. Mut hada tidak bisa. Myon jika. Jadi jika tidak bisa menahan amarah, najunge nanti uwehanan iri senggil koyo. Uwehada itu penyesalan. Il itu masalah. Senggil koyo. Dari senggita itu artinya muncul. Real koyo itu artinya akan. Jadi jika kita nanti tidak bisa menahan amarah, nanti najunge kita akan muncul penyesalan. Kurang lebih artinya seperti itu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari LPK Anak Korea Channel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.